Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saya mengajak saudara untuk melanjutkan akan renungan kita pada hari ini, yaitu dari kitab Yosua. Kita akan baca Yosua pasal 7 ayat yang ke-12, kita baca satu ayat saudara. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Saudara yang kasih Tuhan, kemenangan bangsa Israel atas Yeriko itu merupakan suatu hal yang begitu menyenangkan bagi mereka. Dan mereka begitu bangga dengan Tuhan yang mereka sembah. Bagaimana tidak, saudara? Tanpa menggunakan apa-apa, mereka cuma mengelilingi kota itu selama 7 hari. Dan pada hari ke-7, mereka mengelilingi 7 kali, maka kota itu runtuh, hancur. Dan semua bangsa Yeriko bisa dimusnahkan, juga barang-barangnya juga bisa dimusnahkan. Nah, itu sebabnya ketika mereka akan menghadapi kota Ai yang akan diserbu selanjutnya, akan dihancurkan selanjutnya, maka mereka begitu percaya diri, saudara, kalau mereka bisa memenangkannya. Apalagi waktu mereka mendengar dari para pengintai bahwa kota Ai itu orang-orangnya tidak terlalu kuat. Itu sebabnya ada yang mengatakan cukup kita mengirim 2.000 atau sampai 3.000 orang untuk menyerang kota itu, kita pasti bisa menang. Dan mereka juga percaya, saudara, kalau nantinya Allah juga menyertai mereka dalam peperangan tersebut. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka ternyata menelan pil yang amat pahit, saudara. Ketika peperangan dilaksanakan, mereka kalah. Bahkan ada 36.000 orang yang tewas dalam pertempuran tersebut. Menghadapi fakta seperti ini, Yosua sebagai pemimpin tidak bisa habis mengerti apa sebabnya. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Allah, mengapa semua bisa terjadi? Mengapa bangsa Israel bisa kalah menghadapi kota Ai? Pada waktu itu Allah berkata kepada Yosua, karena aku sudah tidak menyertai akan bangsa Israel lagi. Aku tidak menyertai kamu lagi sebab bangsa Israel telah melanggar perintahku. Di mana mereka telah menyembunyikan barang yang seharusnya dikhususkan bagi Tuhan. Mereka sembunyikan untuk kepentingan mereka pribadi. Waktu mendengar itu, Yosua cukup terkejut, saudara. Kemudian atas perintah Tuhan, atas nasihat Tuhan, maka Yosua mengumpulkan bangsa Israel dan dibuang undi suku demi suku. Akhirnya diketahui seorang bapak yang bernama Akan telah menyembunyikan barang dari kota Yeriko untuk kepentingan dia pribadi, saudara. Itu sebabnya mereka kalah dalam peperangan tersebut. Akhirnya Akan pun mendapat hukuman dari bangsa Israel, diraja bersama keluarganya. Saudara dikasihi Tuhan, waktu kita melihat akan kisah Akan ini mungkin kita merasa miris. Kenapa Akan sampai dihukum seperti itu bersama keluarganya? Saudara dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Dia sudah menyampaikan perintah, pesan kepada bangsa Israel, jangan melanggar perintahnya. Tapi ketika umatnya melanggar, itu Akan, maka mau tidak mau, Allah menyatakan keadilannya, menghukum Akan yang telah melanggar perintah Tuhan, yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga bangsa Israel mengalami kekalahan. Saudara dikasihi Tuhan, dari kisah Akan ini kita boleh belajar, saudara, bahwa hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, harus bisa menjaga hidup kita dalam kekudusan. Kalau misalnya kita sekarang hidup jatuh dalam dosa, kita sedang berbuat dosa, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Selama dosa itu ada dalam kehidupan kita, Allah tidak akan menyertai kita, saudara. Bahkan doa-doa kita pun tidak akan dijawab oleh Allah, tidak akan didengarkan oleh Allah. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, jagalah kekudusan hidup kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah, dan Allah juga senantiasa menyertai kita. Jangan seperti Akan, saudara. Baiklah kita hidup dengan berbenah diri, dengan lebih baik lagi sebagai orang percaya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu kepada kami yang Kau kembali berikan kepada kami pada hari ini, di mana kembali Engkau memberi peringatan kepada kami melalui seorang tokoh bernama Akan. Bila kami sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dari-Mu Tuhan, kami boleh menjaga hidup kami dalam kekudusan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau pun tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.